Bang, gimana sih cara mengatasi merpati rusak atau merpati yang suka jeblos-jeblos? Di video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas, cuman ini mungkin ada penggemar baru, jadi oke, nggak apa-apa, saya bikinin lagi. Yang pertama, kesalahan pertama yaitu ketika merpati kalian rusak, yaitu seperti ini nih. Ini sebagai contoh, ada merpati giringnya kurang ngeket nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dia tuh bekur-bekur giringnya. Nah, ini bisa nggak dilatih? Bisa, tentu bisa ini. Cuman nanti tuh menjadi kebiasaan. Nah, inilah penyebab yang menjadi merpati kesayangan kalian itu jadi rusak. Jadi ketika digeber nih, khusus untuk merpati balap ya. Kalau di kolong saya kurang begitu paham. Kalau di balap kita geber itu biasanya ngebuang ke kanan, ke kiri, dan ke atas, nggak tepat ke betina. Nah, solusinya gimana? Nanti saya akan bagikan. Ini sekedar contoh nih. Jadi untuk merpati yang seperti ini tuh, giringnya masih bekur-bekur, kalian jangan dilatih dulu lah. Tunggu sampai bener-bener giringnya itu maksimal nih. Aduh. Nah, ini si Pinky Boy. Nah, saya simpen dulu. Udah simpen aja, nanti juga bakalan giring keras. Ini nunggu 1 hari lagi. Nah, jangan dipaksakan. Nah, terus ada lagi nih merpati baru juga. Nih giringnya seperti ini. Jadi giringnya tuh ada bekurannya gitu tuh. Ini pertanda biasanya ini kan merpati baru ya, belum adaptasi lingkungan, terus belum tahu telur lagi di kandang barunya. Jadi biasanya seperti ini tuh. Kadang kan dari kita itu kepengen langsung dilatih. Tuh, liatin coba, deket aja nih, gak mau hinggap ke betinanya. Kalau kita sering melatih merpati yang giringnya kurang ngeket seperti ini, mengakibatkan merpati kita itu akan rusak. Itu sudah pasti, karena merpati itu dari kebiasaan. Jadi kalian semakin biasa melatih seperti itu, jadi maka menjadi timbul karakter. Nah, nanti itu memperbaikinya susah lagi, setengah mati. Tuh, kalau merpati seperti ini kita tunggu besok. Jangan dimainkan dulu, sabar, tunggu besok. Biasanya besok itu giringnya akan meningkat lagi, karena ini merpati baru. Jadi giringnya seperti ini tuh, melekur-melekur. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Oke. Latihlah merpati kalian ketika merpati kalian itu giringnya seperti ini. Nah, jika ini udah terlanjur nih bang, jadi merpati saya itu suka ngebuang, udah rusak, udah terlanjur nih, gimana cara mengatasinya? Langkah yang pertama, paling pertama itu dan paling utama yaitu mempush up-nya. Merpati kita itu harus di push up. Tujuannya dia agar ingat kembali landasan ke betinanya. Biasanya merpati yang seperti itu tuh banyak faktor, dari salah latih, terus cedera, mengalami cedera, terus kalian latih menjadi trauma merpati itu sehingga ngebuang. Terus yang berikutnya itu biasanya merpati kelelahan, kecapean, kalian terus memaksakan merpatinya untuk dilatih atau diterbangkan. Nah, cara yang pertama, pastikan giringnya keras seperti ini. Nah, tuh, pastikan dulu tuh giringnya keras seperti ini tuh. Terus kalian lakukan push up. Yang namanya push up seperti ini teman-teman. Nah, naik turun tuh. Lakukan seperti ini sebanyak 10 kali lah. Tapi dilihat dulu dari kondisi burungnya, 10 kali atau sampai paruhnya itu ngebuka. Nah, setelah sudah dilakukan, istirahatkan setiap misalkan udah dapat 10 nih, naik turun. Nah, dihitung 1. Ngitungnya tuh ketika di atas nih, 2, kalau turun jangan. Terus 3. Nah, 4, saya contohkan saja ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah cukup. Bang, kok itu nggak ke betina? Memang betul nggak ke betina, tetapi ini untuk respon ke betinanya. Jadi cepet respon ke betinanya tuh. Nah, dia nggak kebingungan gitu ya ke betinanya. Nah, setelah sudah 10, biasanya paruhnya ada yang ngongok, ada yang kuat.
kalian simpan. Nah, tunggu 5 menit, biarkan istirahat seperti ini nih. Tuh, atau dimasukkan juga boleh. Kalau saya pribadi biasanya, nah, liatin sayapnya udah ke bawah. Ini sebaiknya di atas, nanti jangan di bawah ya. Saya ke atasin dulu. Ini sayapnya udah ke bawah tuh. Jadi lakukan seperti ini. Saya juga biasa tetap walaupun nggak rusak, tetap saya lakukan kayak gini. Tujuannya apa? Untuk peregangan otot. Jadi kalau manusia itu buat ini apa namanya pemanasan ketika mau olahraga. Jadi lakukan pemanasan kayak gerakan putar-putar kepala, tangan, gerakan ringan seperti itu. Jadi ini step yang pertama wajib kalian lakukan untuk memperbaiki kinerja merpati yang rusak. Nah, seperti ini. Tuh. Yang suka jeblos-jeblos, tidak tepat ke betina. Ini cukup. Biasanya itu merpati piikan biasanya. Dari piikan awal latih udah salah. Nah, kalau udah giring kayak gini tuh. Ini merpati ternakan sendiri nih. Nggak mukul emang karakternya, tapi giringnya mantep. Set. Tetap saya juga tuh. Ini udah fokus nih. Kalau piik biasanya ada yang apa sih otaknya bagus, mudah dilatih, jadi cepet gitu ya. 1 hari udah bisa tuh fokus ke betina. Biasanya ada piikan merpati tuh yang lama sekali dia masih bingung ke betinanya. Walaupun sudah giring keras. Nah, ingat nih, ada yang nyaranin juga diperah. Aduh, jangan teman-teman. Untuk merpati jangan diperah, masih piikan, karena nggak ngelihat itu bukan berarti matanya tidak kelihatan, bukan, salah besar. Melainkan itu belum fokus ke betinanya. Ini saya tanpa perah, loh masih piik. Tapi udah mulai fokus karena merpatinya mudah dididik atau mudah dilatih. Jadi alhamdulillah hari ini hari kedua dia langsung fokus ke betina. Lanjut. Masih ingat dengan merpati saya yang namanya Sineros yang suka tembak jeblos-jeblos. Nah, ini merpatinya. Ini sengaja saya nggak latih-latih karena ini darahannya bagus. Mungkin ini udah terlalu parah nih teman-teman. Betina tuh, liatin giringnya Sineros. Waduh. Nah, lakukan seperti ini tuh Sineros. Ini kalau yang punyanya nonton, kalau masih ingat dengan Sineros nih ya. Nih, Sineros awalnya giringnya susah. Nih. Giringnya susah, tidak bisa giring. Terus ketika giring itu nggak mau ke betinanya. Ya iyalah, orang giring aja susah, gimana mau ke betinanya. Nah, alhasil dia karena masih pemula, teman saya ini pengen sekali melatih merpatinya. Terus dipaksakan. Memang merpati bisa dipaksakan, namun hasilnya ya seperti ini sampai saat ini. Saya udah lakukan berbagai macam, tetapi tetap saja kenapa saya masih rawat, karena ini darahannya bener, hanya salah latih saja, bukan dari karakter. Loh, kok bisa sih Bang jadi seperti karakter? Ya betul, memang bisa, karena dari kebiasaan. Mungkin saya ini bismillah ya, kalau saya ada waktu, sempatkan waktu, saya akan latih Neros terus dari nol lagi nih. Ini sekalian tutorial buat teman-teman. Cek aja video saya Neros nih yang suka jeblos-jeblos tembaknya. Giliran udah berapa giringan kambuh lagi, berapa giringan kambuh lagi. Mungkin ini saya agak sabar dikit nih. Saya akan latih jarak sekitar 3 sampai 5 meteran saja untuk dia landing ke betinanya itu kembali normal. Jadi dia ingat memorinya itu bahwa landasan yang benarnya itu ke betina, bukan ke ke kanan, bukan ke kiri atau ke atas. Jadi saya akan coba langsung praktekkan. Cuman tetap ya, untuk mengatasi merpati yang suka jeblos-jeblos, cara yang pertama lakukan seperti ini dulu. Kalau bisa sampai betinanya bertelur, jadi naik turun. Ini juga ini mau saya latih ulang lagi nih si Neros nih. Tuh, kata si kameramennya mau dilatih lagi deh. Padahal ini saya udah ibaratnya bukan putus asa ya, kan masih banyak merpati. Ini mau ambil saya anakannya saja. Cuman ini kata kameramen minta dilatih ulang lagi. Oke, saya coba latih ulang lagi, saya perbaiki lagi, saya latih dari nol lagi. Anggap saja ini merpati piikan. Kenapa? Karena ini ada piikan juga, jadi sekalian nih latihnya. Yuk kita langsung saja mengatasi tahap yang kedua nih, mengatasi merpati yang suka jeblos-jeblos. Kita langsung praktekkan di luar nih. Let's go. Yang pertama, ini ada lato-lato nih. Ini agak basah nih teman-teman.
Nah, set, tetap. Ini langsung saya praktekin. Oke, sama lato-lato, terus rampok. Kalau rampok sih ikut aja, ini mah enggak. Lah, cuman sekedar ikut aja, ikut terbang. Oke, nah ini nih, kalau ini tidak memperbaiki ya, ini latihan piyik tuh, latihan perdana. Oke, nah yang saya maksud ini adalah ini nih, sineros. Ini rusak. Nah, nanti saya langsung praktekin nih. Oke, di sini. Nah, untuk jaraknya seperti ini aja teman-teman nih. Ya kan? Kelihatan ya? Tuh. Kita tetap lakukan di bawah seperti ini. Tuh, nggak perlu terlalu ini. Kan satu. Bang, nggak nempel ke betina, nggak apa-apa. Sus. Tuh, kalau ini udah benar. Sebanyak ini tergantung dari, nah ini pijikan nih. Tuh, kalau pijikan juga bahaya teman-teman kalau kita langsung jauh-jauhin. Nah, ini nih yang rusak nih, sineros nih. Tuh. Oke, sini. Nah, yuk masukin. Ini sekalian ngelatih yang anakan nih. Jadi biar tepat ke betina. Jangan ditambah jarak dulu, tetap lakukan seperti itu. Karena sifatnya merpati itu dari kebiasaan kita. Yo, aduh ini geberannya. Tuh, kan jadi nempel. Aduh sayangnya tuh ininya. Tetap kita naik turun seperti ini lumayan. Yo. Tuh, usahakan landingnya selalu ke betina. Ini merpati kalian kalau lakukan seperti ini, jamin merpati serusak apapun, kalau jaraknya dekat seperti ini dia akan landing ke betina. Tuh, aduh. Ini masih piyik. Udah jos. Nah, ini nerosnya nih. Tuh, kan kadang ke atas. Jangan ditambah jarak lagi, tetap di situ aja. Bila perlu kalau kejauhan kalian bisa lihat gimana merpatinya itu ketika benar-benar landing ke betina. Jadi dikurangin lagi jaraknya. Jadi diatur aja, nggak ada patokan jarak sekarang jarak segini nggak ada. Cuman ini karena saya ngelatih pijikan, jadi sekalian. Terus ada sineros juga katanya minta dilatih ulang. Nah ini merpati baru nih, si lato-lato, betinanya juga baru tuh. Oke, kalau ini kan si rampok, harusnya kita ke lapak nih. Oke. Nah ini yang bahan nih. Tuh, waduh. Kalau yang bahan udah tepat ke betina. Kalau bahan nih saya jauhkan di sana, nanti pasti hasilnya akan ngawur. Tuh, kadang deket aja dia masih suka kayak gini. Ini kejauhan sebenarnya, udah nggak apa-apa. Saya sekalian ngelatih pijikan, jadi seperti inilah. Tujuannya sih ngelatih si pijikan. Tujuannya ngelatih ini nih, cuma karena ada requestan, jadi saya nih kalian bisa buat praktekin merpati yang suka jeblos-jeblos atau merpati yang rusak. Lakukan seperti ini, nggak usah terlalu banyak, yang penting jalan terus setiap hari ngisi. Maksudnya ngisi tuh diisi terus. Ini juga sama lato-lato nih, dia tuh betinaan baru, jadi perlu adaptasi juga tuh.
adaptasi ke betinaannya. Jadi biar mengenali keberannya. Yuk. Aduh, kalau ini udah mantep nih. Ini agak susah nih, biar kelihatan teman-teman aja nih, saya contohkan. Tuh. Nah, ingat, ketika merpati kalian itu ke sana atau ke sini kemanapun, tetap si betina ini jangan terpengaruh ya. Kemanapun jantannya pergi, kalian tetap letakkan di tanah. Nah, ini poin yang sangat penting. Jarang kali diketahui, bang saya udah ngelakuin cara ini kok tetap. Karena ketika kalian merpatinya itu ke kiri maupun ke kanan, kalian berusaha mengejar agar tepat ke betina, itu salah. Jadi kayak gini teman-teman, biar ini saya nggak ada contohnya ya, kan kita geber seperti ini. Nah, jika merpati kalian itu ke sana melebar nih, tuh, seandainya tidak ke sini, jangan kalian betinanya pindahkan ke sini, jangan, udah biarin di sini. Tujuannya apa? Biar dia tahu landasan yang benar itu di sini, gitu. Jangan sekali-kali kita mengejar ya. Semua ke kiri kita ngejar, ke atas kita ngejar. Udah tetap di sini. Nah, lakukan seperti ini. Mau jantannya hinggap atau tidak, biarkan. Nanti kalau kalian sering terbangkan dengan cara seperti ini, insya Allah merpati kalian yang rusak itu dengan sendirinya akan mengetahui bahwa salah. Tuh. Oke nih, kayak si Neros nih contoh nih. Walaupun dia ke atas atau kemanapun, saya tidak akan mengganti tuh. Tidak akan pergi. Apa sih si betinanya ini? Saya tidak akan pindah ke atas atau gimana, tidak. Biarkan. Jadi seperti itu poinnya. Jadi paham ya di sini. Nah, nanti usahakan ketika belum ada kemajuan, kalian nggak boleh tambah jarak dulu. Jadi tetap biarkan jarak segini terus. Sampai berapa giringan bang? Tergantung dari kerusakan merpati kaliannya. Jadi kalau merpati kaliannya benar-benar parah, biasanya kayak si Neros tuh, dia masih ke atas kan, tapi sudah nggak ngebuang, nggak ke kanan ataupun ke kiri, tapi masih ke atas karena dia belum tahu betul landingannya yang benar. Nggak apa-apa, tapi jangan ditambah jarak dulu ya, sampai betinanya itu bertelur. Tetap lakukan seperti ini. Nah, ini udah berapa kali? 5 ini. Tuh. Tuh. Nah, ini yang terakhir nih, teman-teman. Tuh, kalau udah tepat mah udah, nanti bisa ditambah jarak. Tapi kalau yang rusak atau yang suka ngebuang, jangan tambah jarak dulu. Sampai nih kayak si Neros sampai bertelur. Tuh, kan ke atas, tapi saya tidak menaikkan si betinaannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tip dari saya untuk mengatasi merpati yang rusak atau suka jeblos-jeblos. Pokoknya merpati yang nggak tepat ke betina lah, pada intinya seperti itu. Nih contohnya si Neros, saya latih ulang kembali. Mudah-mudahan giringan demi giringan semakin membaik. Cuman ini udah menjadi indukan sebenarnya. Ini karena teman-teman saja saya contohkan lagi si Neros. Oke teman-teman, mungkin segini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.